kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sesungguhnya manusia melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, hidup sebelum masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Iman kita ini terkadang naik, terkadang turun, karena memang kita tahu yang namanya iblis itu Allah, dia tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho ketika melihat umatnya Nabi Adam alaihissalam hidup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan selalu mencari celah, mencari kekurangan kita, mencari kelemahan kita, agar kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu selalu kita mengintrospeksi diri kita, selalu kita melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Jikalau kita merasa saat ini mungkin ibadah kita mulai kendor, mulai turun, yang biasanya mungkin kita aktif di masjid, saat ini kita tidak bisa datang ke masjid karena mungkin tidak ada usul, setelah ada usul. Karena tidak ada usul yang saat biasanya datang tidak bisa datang. Biasanya silaturahmi kita tidak bisa silaturahmi. Biasanya kita membaca Al-Quran, kita perlu membaca Al-Quran. Ini salah satu indikasi sendiri bahwa kita saat itu lagi
perbarui keinginan kita, wajadidul imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Bukan cuma dengan ucapan saja, tapi bagaimana kita juga mengaplikasikan ucapan itu dalam bentuk real yang nyata dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang maaf kita hanya bisa berkata, kita hanya bisa ngomong, tapi terkadang kita belum. Yang seperti ini subhanallah, Allah mengingatkan kita kehormatan indallah yang yaqulu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang bisa berkata, orang yang bisa ngomong, berarti tahu baik, tapi dirinya tidak melaksanakan apa yang dimaksudkan. Maka itulah yang amat sangat kita takutkan dalam hidup. Setiap kita menjadi orang yang bisa ngomong saja berbicara saja, tapi tidak melaksanakan ibadah itu. Maka oleh karena itu selalu kita mengingatkan diri kita, baik itu dengan diri kita, keluarga kita sendiri ataupun dengan jamaah kita bersama, untuk selalu mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan akan itu, mengingatkan akan selalu menjaga keimanan kita, mengingatkan agar kita ini selalu melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena yang namanya melakukan kebaikan itu tidak akan pernah kurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah memberikan kepada kita pemberitahuan, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apabila seorang muslim laki-laki ataupun perempuan melakukan amalan perbuatan yang baik dilandasi karena keimanan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dalam keluarga kita. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita jangan pernah lelah untuk selalu kita mengajak diri kita dan juga mengajak jamaah kita, masyarakat kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu banyak mengingat, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sepertinya ini ringan kita ucapkan, berzikir, berselawat, tapi subhanallah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini amat sangat besar ganjarannya untuk kita. Ringan memang kita ucapkan, berzikir, berselawat, tapi subhanallah, besar yang insya Allah ganjarannya akan Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari yuk kita bersama-sama selalu menjaga diri kita, selalu memperhatikan diri kita. Kalau kita sekali lagi maaf agak lemah ibadahnya, agak kurang ibadahnya, turun amalan perbuatan kita mungkin selama ini, kurang melakukan kebaikan-kebaikan. Yang sebagai anak mungkin kita kurang berbakti kepada orang tua kita, asik dengan kegiatan kita sendiri, main game mungkin misalnya. Kita sebagai kepala keluarga laki-laki, mungkin selama ini kita yang biasanya ngurus diri kita dewek baik, tak perhatian dengan istri, kurang perhatian dengan anak. Yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Kalau kita sama-sama perbaiki itu semua. Karena jangan sampai kalau bisa, ketika kita mendapatkan kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kebaikan itu bisa didapatkan oleh orang lain, apalagi keluarga kita sendiri, bersama-sama. Harapan kita semua tentu. Makanya kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu munajat kita. Maka oleh karena itu munajat ini sekali lagi pinta kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita wujudkan, bisa kita raih dengan upaya dan usaha dari kita saat ini. Sekali lagi, apa yang kita inginkan, kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah, itu bisa kita dapatkan insya Allah dari usaha kita saat ini. Kalau ketika kita hidup di dunia ini,
rajin bekerja, maka insya Allah kita akan mendapatkan nikmat dunia. Begitu juga ketika kita mengharapkan kebahagiaan di akhirat, maka kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi kita di dunianya leha-leha saja, santai-santai saja, asik tertawa sendiri, lupa untuk selalu beribadah, lupa untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, akhlak kita tidak terjaga, na'udzubillah, tidak akan mungkin Allah akan mengabulkan minta kebaikan kita. Maka oleh karena itu sekali lagi kesempatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, nikmat ini amat sangat berharga bagi kita. Maka oleh karena itu mari selalu kita sering mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita. Kalau sekali lagi kita mulai lalai dari perintah Allah, atau bahkan mungkin belum maksimal dalam menjalankan perintah Allah, yuk mari lekas kita perbaiki ini semua. Agar apa? Agar jangan sampai kita nanti menyesal tatkala kita kembali kepada Allah. Kita berharap sekali lagi kita semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dan Allah pun sendiri menginginkan kita umatnya Nabi Adam ini semuanya mendapat kebaikan dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan apa? Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sosok contoh manusia yang harus kita jadikan panutan. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baginda Rasul. Allah berikan untuk kita manusia agar apa? Agar kita ini hidupnya terarah, agar kita ini selalu berada di jalan Allah, mendapat ridho dari Allah. Yang pada akhirnya nanti insya Allah ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون في الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا